Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Zilzabila Putri Cariska. Saya dari kelas PLB 2020B dengan NIM 2001004447. Di sini saya akan memaparkan materi agama yang berjudul pentingnya mencari ilmu di dalam Islam. Sekarang saya akan memaparkan mengenai pengertian ilmu. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab alima yang mempunyai arti pengetahuan. Berarti ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Lalu bagaimana kedudukan ilmu di dalam Islam? Kedudukan ilmu di dalam Islam sangatlah penting karena orang-orang yang memiliki ilmu atau orang-orang yang berilmu memiliki posisi yang tinggi. Dan sebanyak 780 kali kata ilmu disebut di dalam Al-Quran. Salah satu dalil yang menjelaskan pentingnya mencari ilmu di dalam Al-Quran adalah surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi dan yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu, apa sih manfaat ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya manfaat ilmu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Salah satunya, kita bisa berguna bagi sesama manusia. Dengan ilmu, kita bisa menularkan ilmu yang bermanfaat kepada orang banyak. Dan ilmu yang bermanfaat adalah pahala yang kekal walaupun kita sudah meninggal dunia nanti. Lalu kita akan memperoleh kesejahteraan di dalam hidup ini. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa Allah itu maha besar. Dengan ilmu kita memahami tentang ciptaan Allah yang ada di bumi, di langit maupun di dasar laut. Dan orang yang berilmu itu tidak mudah dibohongi oleh orang lain. Lalu keutamaan bagi orang yang mencari ilmu apa aja sih? Contohnya, orang yang berilmu dijanjikan derajat yang tinggi. Tadi sudah saya jelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Lalu yang kedua, orang yang berilmu takut kepada Allah SWT karena dia mengetahui kebesaran Allah. Yang ketiga, orang yang berilmu diberi kemudahan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, orang yang berilmu dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, orang yang berilmu pahalanya kekal abadi walaupun sudah tidak ada di dunia ini lagi. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada hari ini, marilah kita sama-sama saksikan contoh orang sukses karena dia menuntut ilmu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu ada seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau semula adalah seorang santri yang bodoh. Beliau belajar kepada kiainya sampai beberapa tahun. Namun ia belum juga bisa membaca dan menulis. Hingga akhirnya dia pun berputus asa. Ia pun mohon diri kepada kiai supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati sang kiai memperbolehkan Ibnu Hajar pulang. Tapi beliau berpesan supaya jangan berhenti belajar sesampainya di rumah. Akhirnya Imam Ibnu Hajar pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan hujan turun dengan lebat. Ia terpaksa berteduh dalam sebuah gua.
Oleh karena hujan tak kunjung reda, ia pun memutuskan masuk lebih dalam ke gua hingga dapat duduk-duduk di dalamnya. Pada saat itulah terdengar suara gemericik. Oleh karena penasaran, ia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara itu berasal dari gemericik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung. Ia berpikir, batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air ini. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Berarti aku kurang lama dalam belajar. Setelah berpikir demikian, akhirnya Ibnu Hajar tidak jadi pulang. Ia memutuskan untuk kembali ke pondok. Semangatnya kembali tumbuh untuk belajar kepada kiainya. Dan akhirnya Ibnu Hajar kembali ke pondok. Ia ingin belajar lebih lama lagi dan lebih tekun. Di pondok ia belajar dengan tekun dan rajin, serta tidak mengenal putus asa. Ternyata usahanya tersebut tidak sia-sia. Ia menjadi orang alim, bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Dari asal mula cerita batu di dalam gua inilah kemudian beliau diberi nama Ibnu Hajar, sang anak batu. Wallahu a'lam bishawab. Telah kita saksikan video tersebut. Sekarang saya akan menutup ceramah saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.